Mengejutkan, hari ini ada 4 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Sudah sampai mana pembentukan kabinet Prabowo Gibran? Jokowi akan jadi penasehat khusus. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengungkapkan perkembangan diskusi penyusunan kabinet pemerintahan baru yang akan dipimpin Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Keduanya akan memimpin kabinet untuk mengelola negara setelah resmi dilantik pada Oktober tahun 2024 mendatang. Namun, Prabowo belakangan sudah memulai rangkaian diskusi mempersiapkan pemerintahannya. Budiman Sujatmiko tentang hal ini menjelaskan, penyusunan kabinet Prabowo Gibran hingga saat ini masih dalam tahap diskusi informal. Hanya diskusi-diskusi saja sedikit, rembuk-rembuk saja, kata Budiman saat ditemui di depan gerbang kediaman Prabowo Subianto, Jakarta, dikutip Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Menurut Budiman, susunan menteri dalam kabinet Prabowo Gibran nantinya akan menjadi hak prerogatif Presiden, tentu berdasarkan pula hasil diskusi dengan wakilnya. Sehingga, kata dia, saat ini Prabowo masih terus mendalami profil sejumlah tokoh dan memperkaya perspektif dari berbagai pihak untuk menyusun kabinet secara optimal. Tak hanya dengan Gibran, Budiman mengungkap bahwa Prabowo juga berencana untuk mengonsultasikan perihal kabinet dengan berbagai partai pendukung selama Pilpres 2024. Budiman melanjutkan, akan ada peluang Presiden Joko Widodo menjadi penasihat khusus dalam pembentukan kabinet Prabowo Gibran ke depannya. Pak Jokowi menurut saya berkapasitas akan hal itu, tetapi nanti balik lagi ke keputusan Pak Prabowo, tutur dia. Jokowi dan Prabowo solid. Menteri Menkominfo Budi Aris Setiadi menegaskan bahwa aksi adu domba antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden terpilih di Pilpres 2024, Prabowo Subianto, tak ada gunanya. Menurut Budi Ari, membentur-benturkan kedua tokoh itu hanya akan berakhir sia-sia, sebab hubungan keduanya begitu solid dan tidak terpisahkan. Dalam pernyataan terbarunya, membantah isu retaknya hubungan antara Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo, Budi Ari tegas keduanya masih mesra dan dekat. Mana, tidak ada isu itu, solid, ujar Budi saat ditemui di depan gerbang kediaman Prabowo Subianto, Jakarta, dikutip Kamis, tanggal 11 April tahun 2024. Salah satu bukti konkretnya, kata Budi, Prabowo datang menemui Presiden saat acara open house, gelar Gria, di Istana Negara. Kerenggangan hubungan yang mendadak mengemuka adalah keliru. Karenanya, Budi meminta agar dihentikan segala aksi adu domba berbagai pihak atas Prabowo dan Jokowi, yang merupakan dua top pemimpin bangsa. Jangan diadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, sia-sia, ucapnya. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo aman 5 tahun ke depan bila gandeng PDIP. Urusan pemerintahan 5 tahun ke depan diyakini aman bila mampu menggait PDIP bergabung di koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Soal peluang koalisi, jika Prabowo mampu menggait PDIP, maka selesai dan aman urusan Prabowo dalam pemerintahan, kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam. Akademisi Universitas Shahid Jakarta itu juga meyakini, Prabowo akan merasakan efek stabilitas roda pemerintahan jika berhasil menggaet partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri itu. Jika Prabowo berhasil meyakinkan PDIP, pemerintahan Prabowo 5 tahun ke depan relatif aman. Selain itu juga semakin menguatkan peran strategis pemerintahan 5 tahun mendatang, pungkas Saiful. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Anies Baswedan sudah temui PKS tapi belum ke Surya Paloh dan Cak Imin. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku sudah bersilaturahmi ke Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri di momen Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Sudah, tadi kami silaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro PKS, Bapak Salim Segaf, ujar Anies di kediamannya. Namun, dia juga mengaku belum sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan calon Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar. Pak Surya Paloh sedang tidak berada di Jakarta.
Ketua PKB juga sedang tidak berada di Jakarta, imbuhnya. Hanya saja, Anies tidak menjelaskan lebih rinci perihal keberadaan Surya Paloh saat ini. Sementara itu, dia mengatakan, Muhaimin Iskandar tengah mudik ke Jombang, Jawa Timur. Tetapi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan bahwa komunikasinya dengan Muhaimin masih berlangsung intensif. Saya teleponan sama Gus Muhaimin hampir tiap hari. Hari ini belum telepon karena pasti sama-sama lagi sibuk, ucap Anies. Tapi, kami rutin komunikasi dan beliau pulang hari Senin kemarin ke Jombang, ucap dia. Itulah berita yang ketiga, sekarang Mimin akan bacakan berita yang keempat. Tak disangka, ternyata ini tujuan Ketua TKN Prabowo Gibran bertemu Megawati. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslanita membawa pesan khusus dari calon presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia mengaku kedatangan Rosan ke kediaman Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri murni untuk silaturahim dalam rangka Idul Fitri 1445 Hijriah. Tidak ada, jadi, ini murni silaturahim dalam rangka Idul Fitri, saling maaf-memaafkan, dan tidak ada yang terkait dengan politik kekuasaan, ujar Hasto. Selain itu, Megawati juga menyampaikan pesan perjuangan yang berasal dari pengalamannya kepada Rosan. Hal itu sontak membuat Rosan kagum pada pengalaman hidup Megawati. Sehingga, Mas Rosan mengatakan, aduh pengalaman ibu ternyata sangat luar biasa, penuh semangat juang, jelasnya. Pria asal Yogyakarta itu menuturkan pertemuan antara Megawati dan Rosan turut didampingi oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Ketua DPR Puan Maharani, hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Rosan tiba bersama istrinya di rumah Megawati untuk kali kedua pada pukul 15:04 waktu Indonesia Barat, kemudian, mereka keluar pukul 16:38 waktu Indonesia Barat menaiki mobil sedan Lexus warna hitam. Pertemuan itu menghabiskan waktu selama 1 jam 30 menit. Padahal, sebelumnya, Rosan hanya berada 5 menit di dalam rumah Megawati saat kunjungannya pada pagi hari. Hasto menuturkan kedatangan Rosan pada pagi hari ke kediaman Megawati untuk menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Pak Rosan juga datang untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada Ibu Megawati Soekarnoputri, jelas Hasto. Berita selanjutnya, tinggalkan Kertanegara, Prabowo enggan bahas soal politik. Calon Presiden pemenang pemilihan Presiden 2024, Prabowo Subianto enggan membahas persoalan politik ketika meninggalkan kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 10 April tahun 2024, malam. Sejak petang, Prabowo nampak menemui sejumlah tamu di kediamannya untuk bersilaturahmi dalam rangka Idul Fitri 1445 Hijriah. Terima kasih semuanya. Itu saja, ujar Prabowo singkat pada awak media. Padahal, Prabowo juga sempat ditemui oleh mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno. Kemudian, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo menyampaikan bahwa Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid hendak menemui Prabowo pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024, besok. Namun, Prabowo tetap bungkam ketika awak media menanyakan isi pembicaraan dengan Sandiaga Uno dan bagaimana rencana pertemuan dengan Arsyad Rashid. Ini lebaran ya, kata Prabowo sembari tersenyum. Tak lama, Prabowo bersama ajudannya, Mayor Teddy menaiki mobil Alphard putih dan meninggalkan Kertanegara.